Nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Dan pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita percaya Dia naik untuk menyediakan tempat yang terbaik untuk kita, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersuka karena Tuhan Yesus Allah yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Atas segala setan, haleluya, haleluya. Ku menang.
Pagi ini Tuhan kami ingin meninggikan Engkau, kami ingin muliakan Engkau Yesus. Bersekutu denganmu lamanya. Sama-sama kita akan katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang kami tinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu lamanya. Katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamaah
hidup kami Yesus. dekat denganmu, tinggal ada hatiku. Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Di tempat ini ada kemenangan, di tempat ini ada kuasa Ini pengakuan kami Tuhan Yesus. Kami rindu selalu dekat dengan Engkau. Di hadirat-Mu. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Di tempat ini ada kemenangan-Mu. Di tempat ini ada kuasa. Di tempat ini ada urapan-Mu. Di tempat ini ada jamahan-Mu Tuhan. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami menjadi pemenang Tuhan. Karena kuasa-Mu kami menjadi pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih Tuhan. Kau naik ke surga Tuhan. Tapi Kau berjanji Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami. Roh Kudus-Mu yang akan menghibur setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau yang memberikan sukacita bagi setiap kami Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap mulut kami, tangan kami boleh bersorak-sorai bagi Engkau Bapa. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Bapa. Kami siap memuji dan membesarkan namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Amin. Kuasa Raja mulia. Haleluya Tuhan. Amin. Diberi kuasa dan siapa
di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami boleh hadir bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan kami boleh beribadah memperingati kenaikan-Mu ke sorga. Dan kami percaya bahwa kalau Engkau pergi, Engkau tidak meninggalkan kami, dan Engkau berjanji mencurahkan Roh-Mu bagi kami semua. Dan terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan pengurapan secara khusus sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dan mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Pada hari ini kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus akan naik ke surga? Mari kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan 2. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan 2. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh tabib Lukas pada tahun 63 Masehi. Setelah Lukas menulis Injil Lukas pada tahun 60 sampai dengan tahun 63 Masehi. Perbedaannya adalah Injil Lukas itu bercerita atau mengisahkan tentang pelayanan Tuhan Yesus. Sedangkan Kisah Para Rasul tentang pelayanan para rasul. Injil Lukas dikatakan di sana sebagai buku pertama yang berisi tentang semua yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus. Kalau dikatakan di sini pada Kisah Para Rasul, berarti Lukas bermaksud menyambungkan antara Injil Lukas dengan Kisah Para Rasul. Jadi sangat baik sekali bagi kita kalau mau membaca Kisah Para Rasul, kita membaca terlebih dahulu Injil Lukas, supaya kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh seorang penulis yang sama. Semua yang diajarkan dan dikerjakan Tuhan Yesus yang dituliskan pada Injil Lukas itu, sampai pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga atau Tuhan Yesus akan naik ke surga.
Yang sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, saudara lihat di sana pada ayat 2. Tuhan Yesus sudah memberikan perintah. Perintahnya oleh Roh Kudus kepada para rasul yang dipilihnya. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat ini penting supaya kita tahu bahwa rasul-rasul ini dipilih oleh Tuhan Yesus. Bukan rasul-rasul ini mendaftarkan diri untuk menjadi rasul, tapi dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan dia memberikan perintahnya oleh Roh Kudus. Jadi apa yang dikatakan dituliskan pada Kisah Para Rasul ini sebetulnya adalah benar-benar apa yang menjadi ungkapan atau perwujudan dari perintah Tuhan Yesus kepada para rasul melalui Roh-Nya yang kudus. Dikatakan di sana pada ayat 1, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Siapa Theophilus ini? Theophilus ini dalam bahasa Yunani, Theos itu artinya Allah. Theophilus ini Theosnya Allah, dan Philus itu berasal dari kata philia. Kita tahu philia itu kasih sahabat, kasih seorang sahabat. Jadi Theophilus ini artinya adalah sahabat Allah atau orang yang dikasih oleh Allah. Ada yang memperkirakan bahwa Theophilus yang ditulis pada Injil Lukas awal, Lukas 1 ayat 1 dan Injil atau Kisah Para Rasul 1 ayat 1 ini adalah tokoh fiktif. Ada yang memperkirakan begitu, atau tokoh yang menunjukkan bahwa Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul ditujukan kepada para sahabat Allah, pada semua orang yang dikasihi oleh Allah. Tapi juga ada yang memperkirakan bahwa dia adalah seorang petinggi, sebab disebut di Lukas 1 ayat 1 sebagai yang mulia, Theophilus yang mulia. Berarti dia itu punya jabatan yang tinggi. Dan mungkin menjadi teman dari tabib Lukas ini. Nah, ini adalah satu hal yang disampaikan untuk, kalau kita lihat tadi, kepada para sahabat Allah atau orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi mereka yang merasa menjadi sahabat Allah tentunya akan menikmati Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kita lanjutkan Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Hal ini penting karena apa? Di sini dikatakan kepada mereka, kepada para rasul ini, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Mengapa perlu ditunjukkan? Untuk memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Karena para rasul ini sudah mengalami hidup bersama Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus disalibkan, dan Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikuburkan. Sehingga di sini dibuktikan, kembali dibuktikan dan diperkuat kembali dibuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah hidup. Dia benar-benar sudah bangkit. Ini poin yang penting. Sebab di kemudian hari akan banyak orang, khususnya di akhir zaman, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sudah mati dan tidak pernah bangkit. Tapi para rasul ini menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dan dikatakan di sana selama 40 hari dia menampakkan diri dan berbicara, topiknya adalah tentang kerajaan Allah kepada para rasul. Jadi apa yang dikatakannya adalah semua pengajaran sehubungan dengan kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Jadi jelas di sini ya kalau kita lihat, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus fokusnya adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel, bukan kerajaan dunia. Sudah jelas, nanti ada hubungannya dengan pertanyaan para rasul selanjutnya. Dan selama 40 hari,
Tuhan Yesus menampakkan diri. Kenapa 40 hari? Angka 40 ini menggambarkan pergumulan atau menggambarkan perjuangan. Seperti 40 hari air bah merendam bumi. Itu adalah pergumulan, perjuangan. Atau perjalanan padang gurun selama 40 tahun. Bangsa Israel menjalani perjalanan padang gurun 40 tahun. Itu menggambarkan perjuangan, juga pergumulan. Atau 40 hari Goliat menantang akan barisan Raja Saul. Ini juga sebuah pergumulan. Dan 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Jadi angka 40 ini menggambarkan pergumulan atau perjuangan. Nah di sini 40 hari Tuhan Yesus merupakan sebuah pergumulan bagi Tuhan Yesus ketika menampakkan dirinya dan membuktikan bahwa dia adalah hidup. Dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit. Ini hal yang sangat penting sekali dikatakan pada awal dari Kisah Para Rasul. Jadi tidak ada gunanya akan tulisan Kisah Para Rasul atau tulisan Lukas pada Kisah Para Rasul ini kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Jadi di sini tabib Lukas mau menunjukkan di awal Kisah Para Rasul ini bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar bangkit. Tuhan Yesus ini benar-benar hidup. Kita teruskan. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah penekanannya pada kebangkitan Tuhan Yesus atau pada Tuhan Yesus yang hidup, bukan Tuhan Yesus yang mati. Jadi ini lembaran pertama, lembaran baru, yaitu Tuhan Yesus yang hidup. Kita hidup di dalam Tuhan Yesus yang hidup, bukan Tuhan Yesus yang mati. Yang kedua adalah Tuhan Yesus berpesan kepada para rasul supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, ayat 4 tadi. Hal ini bukan hal sederhana. Saya ingin memberitahukan pada saudara, situasi pada waktu itu para murid ini atau para rasul ini dicurigai telah mencuri mayat Yesus dan menggembar-gemborkan suatu berita bohong tentang Yesus yang bangkit di antara orang-orang Yahudi, khususnya di Yerusalem. Dan para rasul ini menjadi musuh dari ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama Yahudi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Siapa lagi yang mau dikejar sebagai musuh? Yang dikejar sebagai musuh ya para murid ini, para rasul ini. Jadi situasi pada waktu itu Yerusalem adalah tempat yang sangat tidak aman bagi para rasul. Yerusalem adalah tempat yang sangat berbahaya bagi para rasul. Para rasul ini benar-benar merasakan ketegangan ketika masih berada di Yerusalem. Kalau boleh dia pindah ke kota lain. Yerusalem penuh dengan musuh Yesus. Yerusalem penuh dengan anti-Kristus. Tapi Yesus berpesan pada para rasul supaya jangan meninggalkan Yerusalem. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ayat 4. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi apakah Tuhan Yesus tidak tahu situasi bahaya bagi para murid? Oh, Tuhan Yesus sangat tahu. Tuhan Yesus sudah mengalami bahaya itu. Bahkan sudah mengalami puncak dari bahaya itu ketika dia disalibkan. Dan Tuhan Yesus tahu situasi yang ada di sana. Tapi Tuhan Yesus tetap menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Mengapa mereka disuruh tinggal di Yerusalem? Untuk menantikan janji Bapa. Pertanyaannya sekarang, apakah janji Bapa tidak bisa digenapi kalau para rasul tidak tinggal di Yerusalem? Katakanlah mereka pindah ke kota lain. Rombongan mereka bersama keluarga semua
pindah ke kota lain dan menantikan janji Bapa di situ. Apakah memang janji Bapa ini terbatas hanya akan terjadi di Yerusalem? Kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Allah yang besar. Nanti kita baru tahu. Tapi sekarang kita belum tahu nih apa yang menjadi rencana Allah yang besar. Ketika Allah menantikan atau Allah menyuruh kita untuk menantikan akan janjinya justru di tengah situasi yang tidak enak dan tidak baik dalam hidup kita. Kadang-kadang orang tidak bisa bertahan dan tidak bisa menanti ketika berada dalam situasi yang bahaya atau situasi yang gak enak, situasi yang tidak nyaman, situasi yang stres, situasi yang tegang, penuh ancaman. Orang sulit untuk menantikan. Tapi Tuhan Yesus menyuruh ini. Menyuruh untuk menanti justru di Yerusalem. Tempat di mana nanti janji Bapa akan dipenuhi. Janji Bapa ini adalah janji yang tidak terbatas waktu dan ruang. Tidak terbatas waktu dan tempat. Tapi Tuhan Yesus punya rencana lain. Sebab kalau Roh Kudus nanti yang dicurahkan tidak di Yerusalem, maka tidak terjadi 3.000 orang bertobat ketika Petrus berkhotbah. Jadi ada risikonya, tapi juga ada hasilnya. Nanti ketika penuh dengan Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibaptiskan. Itu fantastik. Luar biasa, dahsyat. Rencana itu tidak akan terjadi kalau ternyata para murid ini menantikan janji Bapa di kota lain yang tidak penuh dengan orang. Pada waktu itu kota Yerusalem penuh dengan orang-orang yang diaspora, orang-orang yang ada di luar daerah Yahudi. Untuk apa? Merayakan suatu hari Pentakosta. Dan itu yang akan dirayakan oleh mereka, yaitu hari di mana mereka diberkati Tuhan. Untuk mereka ya, bukan pencurahan Roh Kudus. Nah, karena mereka merayakan hari Pentakosta, maka sebentar lagi mereka merayakan hari Pentakosta, maka berkumpullah mereka. Mulai datang ke Yerusalem. Jadi saudara bisa bayangkan Yerusalem padat, penuh orang. Dan saat Petrus berkhotbah dengan luar biasa, 3.000 orang bertobat. Jadi saudara bisa bayangkan rencana Allah yang sempurna. Makanya kalau kita disuruh nunggu sama Allah, tunggulah. Walaupun situasi tempat kita menunggu tidak nyaman. Penuh dengan ketakutan dan ketegangan. Jadi saudara pelajari pada ayat 4. Ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka tinggal di Yerusalem yang menegangkan itu, Tuhan Yesus memberikan satu fokus supaya mereka tetap menunggu dengan penuh semangat dan keberanian. Apa fokusnya? Dikatakan di sana, menantikan janji Bapa. Jadi ketika kita berhadapan dengan masalah dan persoalan, fokus perhatian kita bukan pada persoalan atau masalah yang menekan hidup kita. Tapi fokus masalah kita adalah pada akan menantikan janji Bapa, yaitu janji perlindungannya, janji penyertaannya, janji pertolongannya. Asalkan kita mau diam di tempat di mana yang kita rasa bukan tempat yang ideal buat menunggu. Sengaja Tuhan menyuruh para rasul ini menunggu di Yerusalem. Sebab kalau menunggu di tempat lain, para rasul tidak tegang, tidak stres, tidak takut. Akibatnya apa? Mereka menunggu dengan biasa saja. Seperti ketika kita menunggu angkot yang akan kita naiki pada jam 10 pagi. Ya kita biasa saja nunggunya, tinggal lihat angkot yang mana ya. Oh yang ini. Coba saudara menunggu angkot jam 10 malam. Bukan 10 pagi, 10 malam. Mulai stres. Ini angkot kok gak lewat-lewat ya. Sudah sepi angkotnya. Terus kok di situ ada orang yang kelihatannya serem ya. Bakal datang ke sini. Ini mau ngerampok saya atau enggak ya. Penuh dengan ketakutan. Penuh dengan kekhawatiran. Kalau 10 pagi, saudara biasa saja nunggu angkot. Tapi pada jam 10 malam, situasi berbeda. Yerusalem biasanya nggak apa-apa. Tapi kali ini Yerusalem lagi begitu tegang. Karena apa? Kemarinnya itu Tuhan Yesus dinyatakan kuburnya kosong dan dinyatakan sudah bangkit oleh para murid. Wah ini benar-benar satu
satu rencana yang jahat sekali menurut orang-orang pemimpin-pemimpin mereka yang membenci Tuhan Yesus. Jadi stres. Nah, menunggu dalam stres itu biasanya itu iman kita akan muncul lebih sehat. Saudara kalau menunggu biasa saja, jam 10 pagi nunggu angkot, mungkin saudara tidak doa apa-apa, ya saudara lihat angkot. Tapi kalau jam 10 malam saudara nunggu angkot, saudara akan doa, Tuhan tolong Tuhan supaya angkotnya cepat datang. Tuhan itu kok ada orang mau lewat kok kayaknya orang jahat, Tuhan lindungi saya Tuhan. Saya mau beranjak dari sini tapi saya lagi nunggu angkot. Saya mau diam saja takutnya dirampok sama orang itu. Tuhan tolong Tuhan jagain saya. Banyak doanya kalau jam 10 malam. Kalau nunggu jam 10 pagi nggak ada doa sama sekali. Kalau para rasul ini menunggu di kota lain, para rasul tidak berdoa malahan. Malah nunggunya santai-santai. Tapi kalau nunggu di Yerusalem, mereka berlutut berdoa, Tuhan tolong Tuhan, kami menunggu. Dan ingat di sini, Tuhan Yesus katakan dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Tapi tidak dikatakan sampai berapa lama. Berapa lama? Saudara kalau menunggu sesuatu tahu lamanya gampang ya, lebih tenang gitu ya. Tunggulah, besok saya akan beri jawaban. Saudara yang perlu jawaban itu kan besok ya sebentar lagi lah, besok lah saya kembali lagi, gampang lah. Tapi kalau nanti, kapan? Ya pokoknya nanti lah. Maka saudara akan berat nunggunya. Ini para rasul dikatakan menantikan janji Bapa tidak tahu sampai tanggal berapa atau berapa hari. Kita tahu itu 10 hari. Tapi pada waktu itu para rasul tidak tahu bahwa 10 hari. Jadi banyak sekali apa yang dipikirkan oleh para rasul kita juga tidak tahu ya. Berapa lama kita harus menunggu dalam ketegangan di Yerusalem ini. Gak main-main ini, nyawa bisa melayang ini. Dikatakan demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Referensinya ngambil dari Yohanes. Tuhan Yesus tidak perlu lagi menjelaskan apa itu baptisan. Tidak perlu menunjukkan bagaimana proses baptisan. Cukup menunjuk pada Yohanes membaptis dengan air. Lalu tergambar di dalam otak semua para rasul ini, murid-murid. Bagaimana Yohanes membaptiskan orang yang dibenamkan di dalam air sungai Yordan pada waktu itu. Itu semua tahu, adegan yang paling mereka ketahui adalah Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus saja adalah suatu yang asing buat mereka. Apalagi dibaptis dengan Roh Kudus. Air materi. Orang dibenamkan dalam air mengerti kita karena air materi. Tapi sekarang orang dibaptis dengan Roh Kudus. Gimana ini? Tapi Tuhan Yesus menjelaskan dengan sangat jelas prosesnya pada ayat 5 ini. Yaitu kamu akan dibenamkan di dalam Roh Kudus. Karena menunjuk pada baptisan Yohanes. Seperti itulah Yohanes membaptis dengan air. Bedanya sekarang bukan air yang digunakan, tapi Roh Kudus. Berarti kalau saudara mau terima baptisan Roh Kudus, saudara harus dibenamkan di dalam Roh Kudus. Kalau Yohanes membaptis dengan air, yang dibenamkan adalah tubuh jasmani dari orang yang dibaptis. Tapi kalau saudara menerima baptisan Roh Kudus, yang dibenamkan adalah roh saudara. Yang dibenamkan di dalam Roh Kudus. Kalau dibenamkan dalam air, pada saat dibenamkan, orang itu tidak kelihatan lagi. Yang ada adalah kelihatannya air. Orang itu di bawah air, di dalam air. Begitu juga ketika saudara dan saya dibenamkan dalam Roh Kudus, roh kita sudah tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan siapa? Roh Kudus. Berarti orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah orang yang bergerak di dalam dan bersama dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Pribadinya, rohnya sendiri sudah tidak kelihatan di sana. Atau egonya, bahkan super egonya, semuanya sudah berada di dalam Roh Kudus. Itu ada orang yang dibaptis dengan Roh Kudus.
Jadi banyak teori yang menjelaskan tentang baptisan Roh Kudus. Tapi menurut saya yang paling tepat di dalam penjelasan baptisan Roh Kudus adalah ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 5 ini. Paling jelas. Jadi jangan meninggalkan Yerusalem. Oke. Untuk apa? Fokusnya untuk apa? Tujuannya apa? Ada maksud apa? Untuk menantikan janji Bapa. Oke. Sekarang janji Bapa itu apa bentuknya? Janji Bapa adalah baptisan Roh Kudus. Itu yang dijanjikan dan belum terlaksana pada waktu itu. Kita tahu dengan jelas di sini sekarang apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus menjadi satu hal yang sangat penting. Pertama adalah Dia hidup. Jangan lupa Dia adalah Tuhan yang hidup. Tidak ada yang lain selain Yesus yang hidup. Yang kedua adalah jangan pergi sampai kamu menerima penggenapan janji Bapa. Apa itu? Yaitu baptisan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini adalah satu pertanyaan yang aneh. Sebab apa? Tadi saudara sudah baca pada ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ayat 3. Sebab selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, para rasul ini tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Ini kok sudah berkali-kali Tuhan Yesus bicara soal kerajaan Allah. Sama sekali Tuhan Yesus tidak bicara kerajaan Israel yang saat itu sedang dijajah oleh Romawi. Sama sekali Tuhan Yesus tidak bicara soal kerajaan dunia yang pernah ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus ketika dia selesai berpuasa 40 hari. Maka bertanyalah mereka, ayat 6. Para murid, para rasul ini yang berkumpul di situ. Ini kualitasnya rasul loh. Saudara jangan kira ini kualitasnya rasul, kualitasnya murid lah paling tidak. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus mungkin mengelus dadanya. Karena apa? Aduh, orang-orang ini kok nggak pinter-pinter ya. Udah diajari tentang kerajaan Allah masih bertanya tentang kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kerajaan Allah. Udah dibahas, dibicarakan, diberi tentang uang besar kok masih mau carinya yang receh. Kita berpikir iya ya, mereka ini para rasul, para murid yang sudah dengar sendiri khotbahnya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri pribadi yang bicara tentang kerajaan Allah kepada mereka. Kok masih begini cara berpikir mereka? Kalau mereka tidak berkata begini, tidak bertanya seperti ayat 6, mungkin kita tidak tahu isi pikirannya. Makanya seringkali kalau di dalam seminar, orang yang tidak bertanya itu ada dua macam. Satu karena memang ngerti sekali, paham. Yang satu lagi yang tidak paham, tapi tidak mau tanya. Sebab kalau tanya jadi ketahuan tidak pahamnya. Jadi kalau bertanya pada waktu seminar, suminar kok zaman sekarang ya, itu bisa berbahaya karena bisa ketahuan apa pikirannya. Apalagi kalau pertanyaannya nggak nyambung dengan materi seminar. Lebih lagi, dari tadi lu kemana aja? Ini kalau para rasul tidak bertanya begini, kita tidak tahu pikiran mereka loh. Ternyata pikiran mereka cetek, dangkal sekali, yaitu bicara soal kerajaan Israel. Sedangkan Tuhan Yesus bicara soal kerajaan Allah. Nggak nyambung ini. Kerajaan dunia ini, termasuk kerajaan Israel, akan musnah. Di akhir dari akhir zaman semuanya akan musnah.
Yang ada adalah kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu sudah berlaku dari hari ini, dari saat Tuhan Yesus datang. Sebab di situ diberitahukan tentang kuasa, otoritas kerajaan Allah. Saudara kalau berada di dalam kerajaan Israel, saudara akan terima rudal-rudal dari Hamas. Kemarin saya kirimin ya video yang tentang rudal-rudal. Puluhan, mungkin ratusan rudal dikirimkan secara sporadis. Kalau rudal kan biasanya ada tujuannya orang itu atau tempat itu, lokasi itu, bangunan itu, kirim rudal. Ke sana hancurlah tempat itu kan gitu. Ini enggak sporadis gitu. Hujan rudal. Orang-orang ketika mendengarkan bunyi suara sirine, segera mereka masuk ke bunker di bawah tanah, tempat perlindungan. Atau kalau dikatakan yang tidak bisa masuk ke sana, tidak sempat lagi jalan-jalan lagi harus bertiarap saja di jalan. Mudah-mudahan kalau saudara lagi jalan-jalan di Yerusalem tidak terjadi seperti itu ya. Tiba-tiba saudara harus tiduran di tengah jalan gitu ya. Tapi keren juga ya kalau ke Yerusalem terus kena rudal. Kamu kena rudal di mana? Di Yerusalem, kan keren. Kalau saudara tinggal di kerajaan Israel, saudara akan mengalami seperti itu. Tapi kalau saudara tinggal di dalam kerajaan Allah, kawasan kerajaan Allah ini dijaga, dilindungi oleh kuasa dan otoritas Allah yang maha tinggi. Perbedaannya terlalu jauh antara kerajaan Allah dengan kerajaan Israel. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pada masa ini nasionalis mereka tinggi. Mereka orang-orang Yahudi ingin supaya kerajaan Israel dipulihkan. Padahal lebih bagus kerajaan Israel tidak dipulihkan di bawah jajahan Romawi supaya mereka tetap beriman. Tapi sungguh luar biasa pertanyaan ini. Para rasul masih berpikir bahwa Tuhan Yesus hanyalah Mesias untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Terlalu sepele. Seringkali para murid ini menunjukkan dari pertanyaan mereka bahwa mereka ini tidak mengerti pikirannya Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti maksudnya Tuhan Yesus. Sudah tidak mengerti, mereka mengartikan sendiri. Ini yang paling payah. Tapi ternyata bukan cuma para murid, kita juga seringkali begitu. Tidak mengerti pikiran Tuhan Yesus, tidak paham maksudnya Tuhan Yesus apa. Lalu mengartikan sendiri, mengambil kesimpulan sendiri dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Makanya saya katakan firman Tuhan ini tidak boleh diartikan, diterjemahkan oleh pengertian manusia. Bisa tidak? Bisa. Kedatangan Tuhan Yesus diartikan sebagai Mesias bagi Israel. Bisa tidak? Bisa. Tapi salah. Sangat salah. Bukan salah biasa, sangat salah. Itu sebabnya kita perlu sadar bahwa kita harus mengerti pikiran Tuhan Yesus dan maksud Tuhan Yesus. Jadi kalau dia memberikan firman Tuhan seperti ini, apa maksudnya ini? Tapi tidak banyak orang yang ingin mengerti. Tidak banyak. Banyak yang dipanggil untuk ikut Sum Jumat, hanya sedikit yang ikut. Itu contohnya, itu contoh kecil aja. Semua juga tahu ada Sum Jumat, tapi ya yang ikut sedikit. Ya, dan ini adalah hal yang terjadi pada para murid. Para murid ini tidak benar-benar mengerti. Sehingga apa? Tidak bisa memandang kebesarannya Yesus. Saudara kalau tidak mengerti tentang uang, maka ketika saudara dikasih selembar uang kertas 100.000, maka saudara hanya artikan itu, ini cuma kertas. Saudara mau bersin pakai uang itu, cerot. Wah, sudah ada kotorannya, buang mas saudara di mana? Tempat sampah. Nanti pemulung, ada uang 100.000.
Kemarinnya ada hamba Tuhan yang tanya sama saya gini, Pak Andri, kalau kita menemukan uang di angkot kayak di mana sajalah, uang dalam bungkusan di dalam amplop, itu kita harus gimana ya? Kalau diberikan kepada petugas atau diberikan kepada Pak RT, uang itu pasti diambil Pak RT. Daripada diambil Pak RT, gimana kalau saya kantongin aja? Apalagi saya lagi butuh uang gitu. Kenapa kok berpikir begitu? Saya tanya gitu. Ya karena kemarin saya lagi butuh uang, tiba-tiba saya menemukan uang di dalam amplop. Nggak tahu amplop siapa yang jatuh, saya nggak tahu punya siapa. Kalau tahu punya siapa, saya kembalikan. Hamba Tuhan mesti jujur lah. Pada waktu itu baru mendengarkan renungan seorang hamba Tuhan yang renungannya tentang kejujuran. Orang hamba Tuhan harus jujur gitu. Kejujuran itu termasuk kejujuran enggak ya? Gitu. Enggak tahu mau kembalikan kemana. Jadi saya begitu nemu itu saya langsung puji Tuhan, Tuhan terima kasih, doa dulu ya. Terima kasih kan, dia dikasih uang, dia lagi butuh uang, dikasih uang di amplop, nggak tahu uang dari mana ini kan gitu, nemu di jalan. Setelah berdoa baru nginget-nginget gitu, baru sadar harusnya gua kembaliin ke siapa ya? Terus saya bilang, Bu, kalau nggak tahu itu uangnya siapa, jangan-jangan memang benar malaikat menaruh uang itu di situ untuk sampai kelepasan tadi ada bunya ya tadi, salah. Sampai kelepasan ya. Nah, ini adalah satu hal yang terjadi seringkali. Kita tidak mengerti ya, tapi kita perlu belajar mengerti. Dan inilah para rasul yang mendapatkan ya tokoh yang sangat besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang bukan saja pembebas bagi bangsa Israel, tapi pembebas bagi manusia dari semua ya dosa dan maut. Kita teruskan Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Apa jawab Tuhan Yesus? Jawab Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi Tuhan Yesus tidak menjawab apakah bangsa Israel ini akan bebas dari penjajahan Romawi atau tidak. Ya kita tahu sekarang bahwa ternyata bangsa Israel akhirnya bebas dari penjajahan Romawi. Dan akhirnya sekarang bangsa Israel tahun 1948 menjadi sebuah negara, ya, memproklamirkan sebagai negara, gitu, diakui oleh dunia. Kita tahu sekarang. Tapi pada waktu itu belum tahu. Tuhan Yesus tidak menjawab apakah bangsa Israel pada akhirnya akan dibebaskan atau enggak. Jadi kita perlu memahami arti dari jawaban-jawaban Yesus. Ingat loh ya, pertanyaan menggambarkan isi otak. Tapi jawaban juga menggambarkan isi otak. Orang yang kadang-kadang ditanya tapi tidak langsung menjawab atau tidak menjawab pertanyaan itu isi otaknya beda. Kemana suamimu? Pertanyaannya gitu. Jawabannya, tadi saya sudah bilang loh sama suami saya. Loh, ya enggak nyambung kan ya. Tapi itu isi otaknya dia. Sebab dia berpikir orang yang bertanya kemana suamimu ini akan menuduh dia. Seolah-olah tadi pesannya dia ini, pesan orang ini tidak disampaikan. Jadi si orang yang ditanya ini membela diri, si istri ini membela diri. Tadi saya sudah bicara loh sama suami saya. Padahal dia tidak tanya bicara atau enggak. Kemana suamimu? Makanya kalau saudara mau menjawab, dengarkan dulu pertanyaannya apa. Dan jawablah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jangan sampai pencuri itu baru atau tukang jambret itu baru jambret, di depan sana ada polisi. Polisi lalu lintas mau periksa surat-surat kendaraan. Motornya diberhentikan. Berhenti coba. Ketika berhenti baru mau nanya polisi ini, selamat siang Pak, lihat coba surat-surat STNK, SIM. Baru mau ngomong gitu, dia sudah bilang, bukan saya Pak yang jambret. Padahal nggak ada yang nanya begitu coba. Jadi ini kadang-kadang begitu ya.
Nah, Tuhan Yesus di sini menjawab sesuai dengan apa yang ada di pikirannya Tuhan Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab soal kerajaan Israel. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini pelajaran yang luar biasa ini, ayat 7 ini. Kita tidak harus mengerti bagaimana proses kairos. Masa dan waktunya Allah itu kairos, bukan kronos. Tapi kairos, pada saat Bapa menetapkan menurut kuasanya, itu kairos. Kita tidak harus mengerti bagaimana prosesnya kairos. Kok bisa ya? Kemarin Tuhan belum nolong saya. Kok hari ini Tuhan nolong saya? Kok kenapa ini proses? Gimana sih proses? Saudara tidak perlu tahu bagaimana proses kairos itu terjadi. Untuk bisa mengalami kuasa Allah. Alami saja kuasa Allah. Dan bagaimana kita harus berhadapan dengan kairos Allah yang kita tidak tahu kapan. Kita menghadapinya dengan cara apa? Dengan cara berserah. Berserah kepada Allah. Tuhan tolonglah saya. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan bilang kairos. Oke, saya ngerti Tuhan. Tapi kapan? Kairos kok ditanya kapan? Ya enggak ada. Kalau kronos boleh ditanya kapan. Kairos itu enggak bisa ditanya. Oke Tuhan. Lalu gimana saudara menunggunya? Kalau saudara menunggunya versi saudara menunggu sesuatu yang sifatnya kronos. Besok misalnya gitu. Oh ya, nunggu besok. Saudara menunggu dengan versi ini, maka saudara akan stres. Tuhan sembuhkanlah saya. Tuhan saya butuh dana untuk anak saya sekolah. Tuhan tolong saya. Kairos kata Tuhan. Tunggu. Atau kata-kata lain dalam bahasa kita Indonesia adalah apa? Kairos itu indah pada waktunya. Itu kan kairos. Tunggu. Saudara nunggunya versi gimana nih? Harus gimana? Saudara nunggunya harus pasrah. Menyerah. Allah itu Bapa yang baik, pasti tahu. Tidak mungkin terlambat ketika menolong kita. Jadi serahkan kepada Allah. Menyerah kepada Allah. Gak usah ditunggu-tunggu dalam berapa lama, berapa waktu, ditanya, dituntut. Kapankah engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Gak usah ditanya. Kairos. Ketetapan Allah dalam kasih-Nya dan kuasanya itu tidak pernah terlambat. Di sini dikatakan yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ketetapan Allah ini selalu ada di dalam kasih seorang bapa kepada anaknya. Berada di dalam kuasa Allah yang paling berkuasa dan maha tinggi. Sehingga kita tidak perlu menebaknya. Apalagi mengkhawatirkannya. Aduh kalau besok Tuhan belum nolong gimana ya ini. Aduh kalau Tuhan belum nolong gimana ya. Kadang-kadang kita stres ya, ketika waktunya makin hari makin habis. Saudara harus membayar sesuatu pada hari itu dan sekarang sudah masuk pada pagi hari di hari itu. Dan saudara belum punya uang. Saudara sudah doa selama sebulan. Tapi kok enggak ada pertolongan Tuhan, enggak ada sama sekali. Celah sedikit, lampu hijau sedikit, enggak ada. Gimana nih Tuhan? Saya sering kali mengalami kondisi seperti itu. Dan saya tahu, Bapa, engkau tidak pernah terlambat. Kasih-Mu dan kuasa-Mu itu sempurna. Saya beritahu pada saudara ya, sesuatu yang terlambat itu menghancurkan semuanya. Saudara mengasihi orang tua saudara, bagus. Tapi kalau terlambat, maka tidak ada gunanya kasih saudara. Pada waktu orang tua itu masih hidup, disia-siakan. Pada waktu orang tua itu hidup, tidak diurus. Tapi ketika orang tua meninggal dunia, kuburannya didatangi terus, kasih bunga terus, kasih hiu terus, kasih bakcang, kasih yang makan orang kampung situ. Orang kampung itu bilang, itu halal enggak ya? Si bakcang itu loh, takutnya kan. Gak ada gunanya. Kasih itu pada waktu
si orang tua ini masih ada. Sehingga kasih yang terlambat, orang kadang-kadang ya nggak apa-apa lah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, gitu kan. Ya mungkin ada betulnya untuk beberapa hal. Tapi saya beritahu sesuatu yang terlambat itu sudah tidak ada gunanya. Saudara pindah-pindahan rumah, teman saudara bilang, nanti saya bantuin. Dia lupa atau dia sibuk nggak tahu, tapi dia nggak datang bantuin. Sampai saudara sudah pindah rumah, sudah menata ulang rumah yang baru, bahkan saudara sudah punya anak lagi di rumah itu. Teman saudara baru datang, mana katanya mau pindah rumah. Telat. Untung sudah bertobat, kalau belum, dek. Kita tidak harus mengerti bagaimana proses kairos itu terjadi untuk mengalami kuasa Allah. Tapi ingat, ketetapan Allah, kairos Allah selalu berada di dalam kasih-Nya dan kuasanya yang tidak pernah terlambat. Sehingga kita tidak perlu menebaknya atau mengkhawatirkannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 7 mengatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Engkau tidak perlu mengerti bagaimana proses kairos itu. Tetapi ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Nah, ini jauh lebih penting. Yang perlu diperhatikan oleh para rasul dan para murid dan kita gereja Tuhan adalah Roh Kudus Allah yang dikaruniakan kepada kita itu membawa kuasa atas kita. Dikatakan sekali lagi ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus turun ke atas kita bukan hanya untuk menunjukkan bahwa Allah Roh Kudus itu nyata dan bahwa Allah Roh Kudus itu dikirim oleh Bapa dan bahwa Allah Roh Kudus itu adalah yang akan menjadi tempat di mana kita dibaptiskan dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi dikatakan di sana membawa kuasa. Artinya tadinya Petrus tidak punya kuasa apa-apa. Yohanes tidak punya kuasa apa-apa. Yakobus nggak punya kuasa apa-apa. Para rasul, kita semua gereja Tuhan nggak punya kuasa apa-apa. Tapi ketika Roh Kudus turun, kita mendapatkan kuasa. Kuasa untuk apa? Seringkali kita harus tahu dengan jelas. Kita itu menerima kuasa untuk apa? Sehingga ketika saudara dikirim oleh kantor saudara, di mana saudara membawa surat kuasa dari direktur atau pimpinan kantor tersebut, bahwa orang bernama ini diberi kuasa untuk mewakili kantor kami mengadakan rapat proyek di sini. Gitu. Jadi ketika saya datang ke rapat proyek itu, loh Bapak direkturnya mana kok nggak datang? Ya saya, waktu itu saya masih staf junior di situ, saya wakilnya. Ini surat kuasanya. Nggak ada surat kuasanya. Jadi saya datang tuh bukan abal-abal, ada surat kuasanya. Tapi surat kuasanya hanya untuk mewakili direktur, yaitu apa? Ikut atau hadir mengambil keputusan di rapat itu. Bukan saya berkuasa untuk mengambil seluruh harta direktur itu. Kan enggak kan? Kan beda sekali. Kalau saudara dapat surat kuasa, saudara diberi kuasa untuk menerima semua harta yang ada milik direktur itu yang ada di bank ini gitu. Kan beda itu bunyi. Itu serius banget. Tiba-tiba saudara dari naik motor butut punya mobil mewah kan gitu kan. Jadi ini surat kuasa apa? Jadi jangan cuma hore saya berkuasa. Dulunya saya tidak berkuasa, saya cuma office boy di kantor. Sekarang saya berkuasa. Lalu saudara berangkat ke ruang direktur. Direktur, lihat nih. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya sudah terima Roh Kudus kemarin di GPKDI Tabernakel Kasih. Saya mendapat pengurapan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu saya punya kuasa. Sekarang direktur,
minggir, saya jadi direktur. Ya saudara dianggap gila. Pasti saudara dianggap gila. Ini terima Roh Kudus kok jadi gila ya orang ini. Baca yang jelas, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi punya kuasa untuk menjadi saksinya Kristus. Jadi kita itu mempunyai kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Di mana dikatakan di sini menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem ya tempat mereka ada. Dan di seluruh Yudea. Yudea itu adalah daerah lebih luas dari Yerusalem. Daerah tempat orang-orang Israel. Orang-orang bangsa mereka Yahudi. Dan Samaria. Samaria itu adalah tempat orang-orang Samaria, yaitu masih famili lah sama orang Yahudi. Lebih luas lagi. Dan sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi? Cari ujung bumi. Bumi bulat gak ada ujungnya. Jadi ya seluruh bumi. Artinya apa? Menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita. Kalau sudah mati jadi zombie, nggak bisa kan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi kan tidak bisa. Zombie namanya juga. Itu nggak bisa. Jadi ini masih hidup nih. Dalam kehidupan kita dimanapun di dunia ini. Saudara dan saya dikatakan sebagai terang dunia. Garam dunia. Bukan hanya di satu tempat. Kita dikatakan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus bukan hanya di satu tempat. Tapi dimanapun kita berada. Saudara ada di gereja. Saudara melayani Tuhan di gereja. Saudara menjadi saksi Kristus di gereja. Ketika saudara keluar dari gereja. Saudara pergi ke kampus. Saudara pergi ke toko. Saudara pergi ke tempat aktivitas saudara. Saudara pergi ke tempat olahraga saudara. Saudara pergi ke kantor saudara. Saudara jadi saksi Kristus di sana. Jangan kalau sudah sampai di sana saudara jadi berubah. Jadi terus seperti orang-orang dunia. Omongannya kotor, penuh caci maki. Sampai kelupaan. Ngajar anak-anak di kebaktian anak juga masih keluar omongan kotor gitu ya. Itu satu hal yang aduh, gimana ya? Takut saya keluar omongan kotor nih barusan. Saudara harus jadi saksi Kristus dimanapun saudara berada. Itu yang dipesankan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Kata-kata terakhir yang Tuhan Yesus pesankan sebelum naik ke surga adalah ayat 8 ini. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi Kristus. Kristen adalah followernya Kristus. Pengikut Kristus. Tapi orang pengikut Kristus belum tentu menjadi saksi Kristus. Saudara dan saya ditugaskan untuk menjadi saksi Kristus. Bukan hanya pengikut Kristus. Dan untuk itu saudara diberi kuasa. Ketika orang bertanya, kamu tuh bicara soal Kristus tuh kamu punya wewenang enggak bicara soal Kristus? Saudara bisa tunjukkan, ya saya punya wewenang itu karena saya terima dari Roh Kudus. Dan dalam kuasa itu saudara akan punya kemampuan yang tinggi untuk menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus ini bukan cuma sekedar saudara bicara soal Kristus, tapi perilaku saudara. Perilaku saudara juga menyaksikan bahwa saudara adalah saksi Kristus. Saudara memakai seragam kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Sehingga melalui perilaku saudara, melalui perkataan saudara, melalui segala hal yang saudara lakukan, itu saudara sedang menjadi saksi Kristus. Bukan hanya melalui kata-kata. Mungkin saudara tidak pandai berkata-kata, tidak pandai berkhotbah, tidak pandai untuk memotivasi orang, jadi motivator, saudara tidak pandai. Nggak apa-apa. Tapi perilaku saudara, di mana saudara mempraktekkan pengajaran Kristus di tengah-tengah tempat habitat saudara atau di tengah-tengah lingkungan keluarga saudara
apalagi mereka yang belum menjadi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, itu menjadi sangat efektif. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara perhatikan di sana, sesudah ia mengatakan demikian. Itu mengatakan apa? Mengatakan ayat 8. Itu sebabnya saya katakan ayat 8 ini merupakan kata-kata terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Saya dulu pernah menjadi pelayan di kebaktian anak, bukan di sini, tapi di sana Jakarta. Pernah jadi pelayan kebaktian anak. Saya tanya, apa kata-kata terakhir Tuhan Yesus ketika naik ke surga? Anak-anak itu menjawab apa? Dadah. Jadi itu bayangannya mereka, naik ke surga itu dadah. Gitu. Waduh, saya bilang nggak ada di Alkitab itu, saya bilang. Kata-kata terakhirnya adalah ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini perkataan dan pesan Tuhan Yesus terakhir. Jadi apa? Saudara dan saya harus terima Roh Kudus. Saudara dan saya harus terima kuasa untuk menjadi apa? Saudara dan saya harus menjadi saksi Kristus. Saudara dan saya harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di tengah-tengah lingkungan terbatas kita, atau di tengah-tengah lingkungan yang lebih luas, bahkan dimanapun kita berada. Itu pesan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus terangkat naik, disaksikan oleh para rasul dan para murid yang hadir saat itu. Sampai awan menutupnya. Jadi prosesi Tuhan Yesus naik itu tidak cepat. Tidak sekejap mata. Berbeda dengan ketika nanti gereja Tuhan naik ke awan-awan. Gereja Tuhan naik ke awan-awan itu enggak pelan-pelan, gini naik, enggak kayak gitu. Tapi sekejap mata. Kenapa? Perbedaannya di mana? Atau mengapa ada hal yang berbeda di dalam hal ini? Karena prosesi Tuhan Yesus naik ke surga ini harus disaksikan oleh semua orang. Karena begitulah nanti ketika Tuhan Yesus turun kembali. Tuhan Yesus naik ke surga di mana? Di Bukit Zaitun. Dan nanti Tuhan Yesus akan turun kembali sebagai Raja, itu juga di Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun akan terbelah. Itu apa yang dikatakan di kitab Wahyu. Jadi kalau kita lihat di sini, satu hal yang luar biasa, setelah kebangkitan Tuhan Yesus disaksikan, ditunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Sekarang ditunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang naik ke surga. Peristiwa ini sangat penting, menunjukkan Kristus itu benar-benar Allah. Selama ini dia tidak pernah memamerkan proses kenaikan dia ke surga. Coba saudara lihat, ketika Tuhan Yesus datang dari surga ke dalam dunia, dia lahir sebagai bayi manusia. Tapi ketika dia berangkat dari bumi ke surga, dia tidak berangkat sebagai manusia, tapi dia berangkat sebagai Allah yang penuh dengan kemenangan, menunjukkan sisi ilahinya. Ingat, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika lahir di muka bumi, dia harus ada di dalam rahim Maria sebagai manusia. Tapi ketika dia naik ke surga, dia sebagai unsur atau makhluk ilahi yang luar biasa. Dia hidup, dan ketika dia naik ke surga dengan pelan-pelan, semua menyaksikan, menunjukkan apa? Semua orang akan melihat bahwa Yesus yang hidup ini akan terus hidup, tidak berakhir. Yesus ini tetap hidup selamanya. Artinya apa? Saudara dan saya punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup itu sekarang berada di dalam dimensi kekekalan. Apa yang kita perlu khawatirkan lagi? Betapa besar dan luar biasanya kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Tuhan yang hidup. Tuhan yang berada di dalam kekekalan.
Sehingga kita tahu pasti sekarang ini Tuhan Yesus hidup dan Tuhan Yesus ada di dalam surga. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga menunjukkan apa? Menunjukkan surga itu nyata, benar ada. Tuhan Yesus nggak perlu pakai bantuan Waze atau Google Map untuk masuk ke surga. Mana ini? 300 meter kemudian belok kanan. Nanti 500 meter di sebelah kiri ada tukang jual warung kecil, bajunya merah, tanya sama orang itu. Nggak ada kayak gitu. Tuhan Yesus langsung tahu, karena tahu dengan jelas. Sasarannya atau tujuannya ke surga itu tidak perlu nanya-nanya. Karena surga itu benar ada. Itu satu pegangan bagi saudara dan saya. Dan tahukah saudara, apa yang Tuhan Yesus, tadi kan yang terakhir Tuhan Yesus katakan itu apa? Ayat 8. Itu Tuhan Yesus terakhir katakan sebelum naik ke surga. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sekarang? Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Lukas 24. Ya, pindah ya dari Kisah Para Rasul ke Lukas. Yang nulis sama Dr. Lukas, Tabib Lukas. Lukas 24 ayat 50 dan 51. Lukas 24 ayat 50 dan 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Hari Kamis, tanggal 26 Mei tahun 29 Masehi. Itu menurut catatan sejarah, kenaikan Tuhan Yesus adalah pada Kamis 26 Mei ya 29 Masehi. Agak dekat ya dengan hari kita. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota. Kota apa? Yerusalem. Sampai dekat Betania. Betania itu kurang lebih 2,4 kilometer di sebelah lereng sebelah tenggara dari Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun ini lereng sebelah tenggara. Disitulah Tuhan Yesus naik ke surga. Di situ, perhatikan ayat 30, ia mengangkat tangannya untuk memberkati mereka. Itu yang terakhir dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau tadi ayat 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 adalah yang terakhir dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini yang terakhir Tuhan Yesus lakukan adalah di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Perhatikan ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, jadi berkatnya belum selesai. Ketika dia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum naik ke surga atau proses naik ke surga? Tuhan Yesus memberkati gereja Tuhan. Jadi saya beritahukan pada saudara dan saya, sampai hari ini Tuhan Yesus tidak pernah menyelesaikan berkat pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberkati para murid, para rasul yang kelak nanti akan menjadi gereja Tuhan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ayat 51, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Tidak pernah selesai berkatnya. Siapapun pendeta hamba Tuhan yang memberikan berkat dari mimbar ini, mendoakan saudara dengan berkat, maka berkatnya akan selesai. Saudara juga mungkin keberatan kalau berkatnya tidak selesai-selesai, ya kan? So, nggak bisa pulang, ini kapan aminnya nih ceritanya gitu kan? Tapi Tuhan Yesus berkatnya nggak pernah selesai. Jadi saudara dan saya jangan pernah merasa tidak diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menyelesaikan berkatnya ketika dia naik ke surga. Puji Tuhan, amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini doaku. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kakimu. Doa pujian di hadapan tahtamu. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau memujimu, mau memujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, memujimu, haleluya, haleluya. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, memujimu, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari kita puji Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu. Sembah lagi, lu pujimu, sembah lagi, menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang mulia, Bapa yang maha besar, maha kudus, Allah yang dahsyat. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus yang sama sudah bangkit untuk memberi kemenangan kepada kami. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami di surga. Ada satu kepastian bahwa kami akan masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah menyediakan tempat bagi kami. Sebentar lagi Tuhan Yesus yang sama akan datang untuk menjemput kami semua. Kami siap ya Bapa. Kami sungguh mau menyiapkan diri kami. Tolong kami ya Bapa. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini menunjukkan bahwa pada suatu saat, pada saat waktu Tuhan, waktu Allah, di dalam kairos Allah, Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput gereja Tuhan. Biarlah kami semua dijemput oleh Tuhan dan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena kami diberi kuasa melalui Roh Kudus Allah untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan kami diberkati oleh Tuhan Yesus
sampai pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Sebelum hari-hari kami itu ada dalam hidup kami sudah tahu dengan pasti kami akan memasuki hari-hari esok itu dengan berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti sejak kenaikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Allah. Di dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa ya, nanti pada hari Minggu akan ada persekutuan The Lantern setelah ibadah Minggu. Jadi saya ingatkan pada saudara, hari ini hari Kamis loh ya. Jadi nanti hari Minggu masih ada ibadah, tidak libur. Acara The Lantern ini Ruang Kudus yang akan saya bawakan, temanya masih manusia. Dan seperti yang Ruang Kudus yang lalu sudah dibawakan dengan cara yang berbeda, apalagi sekarang dibawakannya lewat acara onsite ya. Jadi ada Zoom juga, tapi kita akan menikmati secara onsite di tempat ini setelah ibadah. Lalu bagi yang sungguh-sungguh ingin mendapat kepenuhan Roh Kudus sehingga hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mendapatkan karunia Roh Kudus, mendapatkan kuasa Roh Kudus, dapat mengikuti 10 hari berpuasa mulai dengan hari ini, artinya nanti malam. Nanti malam saudara, kalau saudara mau ikut doa puasa, nanti malam jam-jam 11 lah kurang lebih, saudara sudah selesai berhenti makan dan minum, dan tidak makan dan minum sampai keesokan harinya jam 4 sore. Keesokan harinya jam 4 sore baru buka puasa. Itu dilakukan sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023. Lalu ibadah doa pencurahan Roh Kudus pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, saudara ikuti ibadah ini pada tanggal 25, 26, 27 Mei jam 6 petang di sini. Nah, saudara berarti sudah buka puasa karena sudah jam 4 kurang lebih buka puasa. Di sini ibadah jam 6 petang. Ya. Tanggal 25, 26, 27. Dan bagi mereka yang akan melayani Tuhan di tanggal 25, 26, 27 dan juga tanggal 28 hari Minggu, hari Pentakosta, maka tanggal 24 Rabu saudara harus hadir dalam doa persiapan untuk ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Jam 6 petang di sini. Ini enggak ada di warta ini karena ini khusus untuk para pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan pada tanggal 25, 26, 27 dan 28. Jadi ikutilah doa persiapan ibadah doa pencurahan Roh Kudus pada jam 6 petang tanggal 24 Mei. Saudara harus hadir ya, karena ini penting, karena kita akan masuk di dalam acara yang sangat penting yaitu pencurahan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, ikutilah kebaktian Pentakosta pada hari Minggu tanggal 28 Mei jam 8 pagi di sini. Ibadah Minggu yang istimewa yaitu kebaktian Pentakosta. Dan saya ingin mengingatkan juga bahwa Zoom Jumat yang biasa diadakan setiap Jumat dan selalu saya tidak pernah bosan mengundang saudara untuk ikut, yaitu memahami ayat-ayat Alkitab. Kita lebih memahami, mengerti apa yang dituliskan di Alkitab melalui cara santai, ngobrol santai tapi isinya serius. Itu untuk tanggal 26 hari Jumat depan itu ditiadakan, tapi Jumat besok ada. Ya, besok ini tanggal berapa? 19 ada. Jadi besok ada Zoom Jumat, Zoom memahami ayat-ayat Alkitab.
dalam hati saudara, mau ada mau enggak saya kan enggak datang, katanya gitu ya. Terserah itu mah hokinya orang sendiri ya. Memang ada orang yang hokinya begitu, diundang-undang enggak pernah datang itu. Ada orang yang hokinya cuma segitu, memang enggak bisa datang ya sudah mentok gitu. Tapi kalau saudara mau datang, saudara pasti akan menerima berkat Tuhan di dalam acara itu. Jadi nanti malam ini masih, bukan nanti malam, besok malam masih ada. Tapi Jumat tanggal 26, Jumat minggu depan, karena ada pencurahan Roh Kudus di sini, kita tidak ada Zoom Jumat. Kebaktian anak. Kebaktian anak mulai dari bulan depan ini, itu hari Minggu pertama juga on-site. Jadi biasanya kan hari Minggu pertama online ya. Ini enggak on-site di hari Minggu pertama. Jadi sebulan setiap hari Minggu ada kebaktian anak. Dan juga ajaklah, doronglah anak-anak saudara untuk mengikuti Zoom santai bersama kata tiap Rabu jam 7. Ya saya rasa ini saja. Ya, tetap ya bagi saudara yang ingin memberikan masukan, usulan untuk gereja kita, untuk kegiatan apa saja di gereja kita dan sebagainya, bisa sampaikan ke saya, atau bisa sampaikan ke diaken, atau bisa sampaikan ke Ibu Heni. Tapi jangan misterius, harus tahu orangnya siapa, jadi jangan pakai surat, nggak ada namanya, terus ngusulin gitu ya, jangan. Harus pakai nama ya, supaya jelas siapa yang mengusulkan ini. Ya, saya rasa itu saja, nggak ada pengumuman apa-apa lagi. Dan hari ini ya nggak ada acara apa-apa, nanti hari Minggu. Oke, itu saja. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Ya, kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan firman, dan tiba waktunya kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan untuk Bapak Ibu yang saat ini mengikuti live streaming, boleh memberikan persembahan di rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Dan sambil pengedar persembahan akan mengedarkan persembahannya, mari kita angkat pujian. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. beribadah bersama-sama, kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan biarlah segala hormat kemuliaan itu kami kembalikan kepada Tuhan saja.
Dan firman Tuhan yang sudah disampaikan biarlah menjadi rema dalam setiap hidup kami, menjadi berkat bagi hidup kami, mengubahkan hidup kami, sehingga dalam menjalani hari-hari kami, dalam menjalani setiap hari dalam rutinitas aktivitas kami boleh hidup seperti yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berkati terus hamba-Mu Bapak Pendeta Andri yang sudah melayani, yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Dan biarlah hamba-Mu juga Tuhan dalam segala hal Engkau pakai dengan pengurapan yang selalu baru dan khusus daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan maupun yang ditransfer oleh Abang. Tuhan senantiasa yang memberkati bagi setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, bagi setiap tangan-tangan yang sudah memberi, yang sudah memberkati, yang sudah memberikan persembahan pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dalam kehidupan keluarga mereka, pekerjaan mereka, dalam seluruh aspek bagian kehidupan mereka. Bapak terima kasih pertemukan kami kembali pada hari Minggu yang akan datang dalam ibadah di tempat ini. Dan juga Tuhan kami berdoa mulai besok kami akan melakukan atau berpuasa bersama-sama untuk mempersiapkan hidup kami menerima pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu pada tanggal 20, pada 24, 25, 26, 27. Dan Tuhan tolong kami secara daging mungkin kami akan lemah dan banyak keterbatasan, tapi mulai malam hari ini nanti, mulai besok sampai 10 hari ke depan, Tuhan berikan kami kekuatan, mampukan kami Tuhan, sehingga kami dapat melewati dan menjadi seorang pemenang dan mampu mengatasi segala hal, tantangan dan hambatan yang akan mengganggu proses puasa yang kami akan lakukan bersama-sama. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus buat ibadah 25, 26 dan 27. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami benar-benar kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi hidup kami, sehingga ini bukan hanya rutinitas yang setiap tahun kami akan mau lakukan, tapi kami ingin ada sesuatu yang baru mau Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dalam seluruh jemaat Tuhan, dan terlebih-lebih buat gereja Tuhan juga di tempat ini. Terima kasih. Kami mempersiapkan semuanya. Tuhan tolong bekerjalah dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan beraktivitas, kami akan mungkin pergi ke suatu tempat hari ini atau kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang akan terus memberikan kami perlindungan, memproteksi seluruh hidup kami, sehingga kami selamat sampai ke rumah dan kami boleh bertemu dengan keluarga kami maupun segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur, dan sebelum kami pulang kami mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu dan buka hatimu, terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajahnya dan mencurahkan engkau kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan daripada Allah memenuhi seluruh kehidupan keluargamu, anak-anakmu, menantumu dan cucumu akan mengalami berkat jasmani. Akan Tuhan limpahkan senantiasa dalam seluruh kehidupan. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kau semakin naik dan bukan menjadi turun. Kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Berkat ini terima dengan iman daripada Tuhan Yesus Kristus dan bawalah dalam seluruh kehidupan. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan sudah menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima
Ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.